dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Secara etimologis, kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan adalah Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran ini dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalamnya terkandung asas-asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Ada 4 sifat kedaulatan menurut Jane Bowden. Yang pertama adalah asli, kedua permanen, ketiga tunggal, dan keempat tidak terbatas. Asli maknanya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Permanen artinya adalah kekuasaan tetap ada selama negara itu berdiri. Tidak terbatas maknanya adalah kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain dan tidak dapat dibagi-bagi. Tunggal maknanya adalah kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. Teori-teori kedaulatan diantaranya adalah yang pertama, teori kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Nah, menurut teori ini, kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Oleh karena itu, baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negaranya, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk pada hukum. Selanjutnya adalah teori kedaulatan raja. Maknanya kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja. Jadi pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Selanjutnya adalah teori kedaulatan negara. Nah, dalam teori ini menganggap negara sebagai suatu badan hukum yang dianggap memiliki berbagai hak dan kewajiban, serta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum. Negara sebagai badan hukum inilah yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakatnya. Selanjutnya adalah teori kedaulatan Tuhan, artinya kekuasaan yang berasal dari Tuhan. Nah, teori ini adalah merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Selanjutnya adalah teori kedaulatan rakyat. Maknanya adalah rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat.
Nah, jadi gambarannya adalah bahwa rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di dalam setiap kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegaranya. Penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut akan terlihat salah satunya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tokoh-tokoh penganut paham teori kedaulatan. Tokoh teori kedaulatan negara yaitu Jane Bowden, F. Hegel, J. Jelinek, dan V. Laben. Kemudian untuk tokoh teori kedaulatan Tuhan adalah Augustinus, F. Hegel, dan F. J. Stahl. Untuk tokoh-tokoh teori kedaulatan rakyat adalah Montesquieu, kemudian J.J. Rousseau dan John Locke. Nah, bagi tokoh-tokoh teori kedaulatan raja adalah Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, dan Jane Bowden. Dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh teori kedaulatan hukum, yaitu Hugo de Groot, Crabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid.